Kelahiran kembali Sang Surya. Kisah Dewa Amaraksa, bagian I. Kejatuhan dan janji reinkarnasi. Di puncak dimensi ilahi berdiri Amaraksa, dewa matahari dan penguasa para dewa. Ia adalah entitas terkuat. Cahayanya menembus seluruh semesta. Kekuatannya tak tertandingi. Namun, kekuatan besar mengundang kegelapan besar. Raktavijaya, dewa kekosongan yang telah lama terbuang, bangkit dan melancarkan serangan dahsyat. Pertempuran itu berlangsung selama 1000 tahun kosmik. Amaraksa bertarung dengan gagah berani, mengorbankan setiap ons energinya untuk melindungi ciptaan. Pada akhirnya, ia berhasil menyegel Raktavijaya ke dalam penjara abadi. Tetapi harganya sangat mahal. Amaraksa berdiri di hadapan Dewan Agung. Tubuhnya memancarkan cahaya redup. Kekuatanku telah habis, dan tubuhku tak akan mampu menahan jiwa ini lebih lama. Raktavijaya akan bebas kembali dalam 1000 tahun manusia. Sebelum itu terjadi, aku harus bangkit kembali, menemukan sisa kekuatanku, dan bersiap. Dengan isyarat terakhir, jiwa Amaraksa pecah menjadi 13 fragmen, menyebar ke seluruh alam fana. Ia memilih untuk bereinkarnasi sebagai manusia, memulai dari nol, jauh dari ingatan dan kekuatannya yang dulu. Bagian 2 kebangkitan Sang Arjuna. 1000 tahun berlalu, di sebuah desa terpencil di kerajaan Aryana, lahirlah seorang bayi laki-laki bernama Arjuna. Ia tumbuh sebagai anak yatim piatu yang diasuh oleh seorang biksu tua. Sejak kecil, Arjuna menunjukkan bakat luar biasa dalam seni bela diri dan pemahaman spiritual, jauh melampaui usianya. Pada usia 16 tahun, ia secara tidak sengaja menemukan kuil kuno matahari yang tersembunyi. Saat ia menyentuh sebuah artefak emas di pusat kuil, fragmen jiwa pertama Amaraksa menyatu kembali dengannya. Fragmentasi memori ilahi. Arjuna mendapatkan kembali sebagian kecil ingatannya sebagai dewa, memberinya pengetahuan tak terbatas. Tetapi kekuatannya masih tersembunyi. Perjalanan. Arjuna menyadari takdirnya. Ia harus melakukan perjalanan berbahaya untuk mengumpulkan 12 fragmen jiwa lainnya. Setiap fragmen tersembunyi di lokasi yang dilindungi oleh monster, ilusi, atau penjaga yang kuat. Perjalanannya membawanya melintasi gurun yang membara, lautan es, dan puncak-puncak gunung yang menembus langit. Ia menghadapi naga bayangan, satria kristal, dan para penyihir gelap yang merasakan kebangkitan kekuatannya. Bagian 3 ujian cinta dan persahabatan. Saat mengumpulkan fragmen ke-7, Arjuna bertemu dengan Lira, seorang penyihir angin yang cerdas, dan Kail, seorang prajurit gagah berani dari suku barbar. Awalnya, mereka bermusuhan, tetapi setelah berjuang bersama melawan golem batu raksasa, ikatan yang kuat terbentuk. Pentingnya, Lira memberinya bimbingan spiritual, sementara Kail memberinya kekuatan tempur fisik. Persahabatan mereka menjadi jangkar emosional Arjuna, menjaganya agar tidak tersesat dalam ingatan dan kekejaman ilahinya. Ujian. Fragmen X tersembunyi di dalam hati Lira. Lira adalah keturunan langsung dari pelayan Amaraksa, dan fragmen itu telah diwariskan dalam garis darahnya sebagai bentuk perlindungan terakhir. Arjuna harus memilih mengambil fragmen itu secara paksa yang akan membunuh Lira, atau mencari cara lain. Arjuna memilih yang terakhir. Melalui meditasi dan pengorbanan emosional, ia membagi energinya sendiri dan menciptakan ritual untuk menarik fragmen itu tanpa menyakiti Lira. Keputusan ini menunjukkan bahwa reinkarnasi manusianya telah membuatnya lebih bijaksana dan berbelas kasih daripada dirinya yang ilahi dulu. Bagian 4 pertempuran terakhir dan penggenapan takdir. Setelah 12 tahun, Arjuna akhirnya berhasil mengumpulkan 12 fragmen jiwa. Tubuhnya kini memancarkan aura emas yang menakjubkan. Fragmentasi 13. Jantung Surya. Fragmen terakhir adalah jantung surya yang sejati, yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya sendiri, menunggu semua yang lain berkumpul.
Saat semua fragmen menyatu, Arjuna tidak hanya mendapatkan kembali kekuatan Dewa Matahari yang lama, tetapi juga melampauinya. Ia menjadi Amaraksa yang dibangkitkan, dewa yang juga memiliki hati manusia. Tepat pada hari itu, penjara abadi retak. Raktavijaya bebas. Kekuatan kegelapannya menyelimuti dunia. Pertempuran puncak. Amaraksa Arjuna berdiri di dataran tinggi terakhir, menghadapi Raktavijaya. Amaraksa menggunakan pedang cahaya yang mampu membelah dimensi dan perisai yang terbuat dari energi bintang. Raktavijaya menggunakan energi kehampaan yang dapat melenyapkan materi dan waktu. Pertarungan itu melampaui batas fisik. Amaraksa tidak hanya menggunakan kekuatan mentah, tetapi juga strategi, kasih sayang, dan pengorbanan yang ia pelajari sebagai Arjuna saat Raktavijaya mencoba menyerang Lira dan Sahil yang berada jauh di belakangnya. Amaraksa menggunakan sisa-sisa energi manusianya untuk menciptakan penghalang pelindung. Tindakan pengorbanan ini melemahkan Raktavijaya secara tak terduga, karena Raktavijaya tidak memahami apa itu pengorbanan. Dengan satu serangan pamungkas yang disebut Palu Surya, reinkarnasi, campuran kekuatan ilahi dan tekad, manusia Amaraksa berhasil menghancurkan esensi Raktavijaya selamanya. Bagian V, akhir yang baru. Kegelapan menghilang. Cahaya Amaraksa yang dibangkitkan memulihkan kerusakan di seluruh alam semesta. Amaraksa tidak kembali ke singgasana lamanya di dimensi ilahi. Ia menyadari bahwa kekuatannya kini jauh lebih berarti di alam fana. Di antara orang-orang yang ia cintai, keputusan ia memilih untuk melepaskan gelar Dewa Matahari dan tetap menjadi Arjuna, seorang pelindung yang kuat, namun tetap membumi. Lira dan Kail, mereka menjadi penasihat dan tangan kanannya, membantu Arjuna membangun era baru kedamaian, di mana manusia dan kekuatan ilahi hidup berdampingan. Arjuna hidup selama berdebat sebagai penguasa yang bijaksana. Ia tidak lagi mencari keabadian sebagai dewa terkuat yang terpisah, melainkan sebagai penjaga yang kuat, didorong oleh cinta dan persahabatan. Kisah reinkarnasi dewa terkuat berakhir bukan dengan kembalinya ia ke kejayaan lama, tetapi dengan penciptaan takdir baru yang lebih baik, seorang dewa dengan hati manusia yang akhirnya menemukan kedamaian sejati.